Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya selamat dari cercaan manusia adalah perkara yang mustahil, sebagaimana dikatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan seluruh manusia adalah tujuan yang mustahil. Orang baik maka akan dicela oleh orang yang buruk. Jangankan kita, bahkan para nabi pun tidak selamat dari cercaan. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat sempurna, yang dahulunya dijuluki dengan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya, kemudian akhirnya berubah menjadi celaan dengan berbagai macam gelaran. Dikatakan sebagai kadzab, sang pendusta, dikatakan sebagai kahin, dukun, dikatakan sebagai sahir, orang yang menyihir, dikatakan sebagai mashur, yang disihir, dikatakan sebagai majnun, orang gila, dikatakan sebagai syair, penyair, dan dikatakan sebagai sabi', yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Ternyata jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala juga tidak selamat dari cercaan para makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cercaan-cercaan dalam Al-Quran yang disematkan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Gullat aydihim balu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Justru tangan mereka lah yang belenggu. Bahkan dan walu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat akibat perbuatan mereka. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah berinfak dengan apa yang Allah kehendaki. Mereka juga berkata bahwasanya Allah fakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah mendengar perkataan mereka yang mengatakan Allah miskin, kamilah yang kaya. Itu mereka mencela, kenapa perlu ada sedekah? Allah miskin, kami yang kaya. Mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mencela Allah dengan mengatakan Allah letih. Setelah menciptakan alam semesta, Allah istirahat pada hari yang ketujuh. Maka Allah membantah, wa laqad khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan sama sekali. Ini semua adalah cercaan-cercaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara cercaan yang sangat parah adalah mengatakan Allah punya anak. Oleh karenanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik, wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Sungguhnya ibnu Adam telah mendustakan aku dan tidak pantas dia berdusta kepadaku. Tidak pantas dia mendustakan aku. Dan ibnu Adam, anak Adam telah mencaciku dan tidak pantas bagi dia untuk mencaciku. Amma takdzibuhu iyaya, adapun dia mendustakan aku, yaqul ma yu'iduni kama bada'ani. Dia mengatakan aku tidak bisa membangkitkan saya sebagaimana Allah tidak bisa membangkitkan saya sebagaimana Allah pernah menciptakan saya. Itu adalah kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa amma syatmuhu iyaya yaqul anna lahu waladan. Adapun dia mencaciku, maka dia berkata bahwasanya Allah punya anak. Maka inilah perkataan yang paling buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan bukan cuma Allah yang murka, bahkan
alam semesta hampir-hampir hancur gara-gara perkataan seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada." Mereka mengatakan Ar-Rahman punya anak. Kata Allah, "Laqad ji'tum syai'an idda." Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir langit terbelah. Wa tanshaqqul ardu. Hampir bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Hampir gunung-gunung yang begitu kokoh hancur lebur. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Dan tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Tidak pantas, tidak layak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Sungguh yang ada di langit dan di bumi semua akan datang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril akan datang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Isa akan datang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terlalu banyak ayat dalam Al-Qur'an mengingkari akan hal ini. Kenapa? Hal ini adalah celaan yang sangat buruk karena ini membatalkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kontradiksi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memuji dirinya tentang keesaannya. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, dialah yang semuanya membutuhkannya, bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah juga memuji dirinya dengan berkata, "Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira." Dan dikatakanlah segala puji bagi Allah yang tidak punya anak. Allah memuji dirinya bahwasanya dia tidak punya anak. Tidak ada penolong baginya, tidak ada sekutu baginya, dan agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Allah berfirman, "Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah." Mereka berkata Allah punya anak. Maha suci Allah, Allah suci. Jika Allah punya anak maka Allah tidak suci lagi. Dalam ayat yang lain, "Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah huwal ghani." Mereka berkata Allah punya anak, Maha suci Allah, Dia Maha kaya dan Dia tidak membutuhkan kepada anak, tidak butuh kepada istri, tidak butuh kepada partner dan tidak butuh kepada siapapun. Dialah Maha Esa. Dzalika Isa bin Maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ay yattakhidha min waladin subhanah. Itulah hakikat Nabi Isa adalah seorang hamba dari apa yang mereka perselisihkan. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Maha suci Allah dari punya anak. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ketahuilah mereka dengan kedustaannya. Mereka berkata, waladallahu wa innahum lakadzibun. Mereka bilang Allah punya anak dan sungguh mereka benar-benar pendusta. Ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya, begitu banyak ayat menegaskan bahwasanya Allah Maha Esa, dan siapa yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak, maka dia telah mencoreng kesucian Allah dan dia telah membatalkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara tujuan dakwah beliau adalah menebarkan tauhid, keesaan Allah di seluruh alam semesta. Maka beliau mengirim surat kepada raja-raja Nasrani ketika itu agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengirim surat kepada Heraklius, raja Romawi, raja yang paling hebat di zaman itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam risalahnya, "Aslim taslam." Masuk Islamlah maka kau akan selamat. "Yu'tikallahu ajraka marratain." Maka Allah akan berikan engkau ganjaranmu 2 kali lipat. Fa in tawallait, kalau kau berpaling tidak mau masuk Islam, fa innama alaika ithmul arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu, bukan cuma dosamu saja, bahkan dosa rakyatmu akan kau tanggung. Kemudian Nabi menyebutkan firman Allah, "Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi annana muslimun. Wahai ahlul kitab, kemarilah kita menuju kepada satu kesepakatan yang sama.
qaulin sawa, ila kalimatin sawa, perkataan yang sama yang kita sepakati. Apa itu yang kita sepakati? Allah na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik, mensekutukan Allah dengan siapapun. Jangan mensekutukan Allah dengan siapapun, tidak dengan malaikat, tidak dengan nabi, tidak dengan wali, tidak dengan siapapun. Yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yattakhidh ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Inilah risalah yang Nabi kirimkan kepada Heraklius, mengajaknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi kirim kepada Raja Najasyi, seorang raja Nasrani yang menguasai Habasyah, Ethiopia. Dengan surat yang sama, Nabi mengajaknya untuk bertauhid dan akhirnya beliau masuk Islam di kemudian hari. Dengan surat yang sama, Rasulullah SAW kirimkan juga kepada Al-Muqawqis, yaitu penguasa Mesir yang juga beragama Nasrani. Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid adalah intisari dari ajaran Islam yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencari kebahagiaan dengan agama kesyirikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara hendaknya menjunjung toleransi, dan arti toleransi artinya masing-masing menjaga identitasnya, sehingga disebutkan tidak boleh mencampur adukan antara akidah, mencampur adukan antara ibadah, ya, mencampurkan antara atribut-atribut dua keyakinan yang berbeda. Maka itu adalah toleransi, masing-masing menjaga yang lainnya tanpa harus merubah identitasnya. Dan di antara kesempurnaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ikut serta dalam mengucapkan selamat lahir anak Tuhan. Oleh karenanya di antara tafsir salaf terhadap firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga, yang Allah mengatakan ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman yang sifatnya demikian dan demikian, di antara sifat mereka penghuni surga, walladzina la yashhaduna az-zura, adalah mereka tidak pernah menghadiri az-zur. Dan di antara pengertian az-zur sebagaimana tafsiran sebagian salaf, a'yadal kuffar, yaitu peringatan-peringatan hari keagamaan agama-agama non-muslim. Maka seorang menghormati tanpa harus mengikuti, tetap identitas dijaga. Kalau jika ada seorang melakukan kemaksiatan, maka tidak mungkin kita mengatakan selamat bermaksiat. Tidak mungkin kita mengatakan selamat bermaksiat. Kalau kita mengucapkan selamat bermaksiat secara zahir, bahwasanya kita ikut gembira akan kemaksiatan tersebut. Jika kalau ada seorang berzina, tidak mungkin kita mengatakan selamat berzina. Seakan-akan kita setuju dengan perzinahan tersebut. Bagaimana lagi jika seorang melakukan kesyirikan, apalagi melakukan perbuatan yang secara kacamata Islam adalah perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara celaan-celaan kepada Allah, inilah celaan yang paling buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengatakan Allah punya anak. Dan sebelum Nasara sudah ada umat-umat yang lain juga yang mengatakan demikian. Allah berkata, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl
Kata Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah, orang Nasara mengatakan Al-Masih adalah putra Allah. Itulah ucapan dari mulut mereka menyerupai ucapan orang-orang terdahulu, yaitu banyak kaum musyrikin yang mengatakan al-malaikatu banatullah, bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah. Ini semua tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua mencoreng tauhid. Maka tidak perlu kita mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa sebagai anak Allah. Tentunya tidak sesuai dengan akidah umat Islam. Maka seorang berusaha menjaga akidahnya sehingga dia bertemu dengan Allah di atas tauhid dan dia tidak berbasa-basi dalam urusan tauhid. Toleransi dijaga, ya, kebersamaan dijaga, Bhinneka Tunggal Ika dijaga, tetap masing-masing menjaga identitasnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.